Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran is our manual book. Al-Quran adalah panduan, pedoman hidup kita. Ada dua kata yang digunakan untuk menyatakan Al-Quran itu sebagai obat. Kata yang pertama menggunakan kata dawaun. Kata yang kedua menggunakan kata syifaun. Al-Quran menyebutkan wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Di dalam hadis yang dinyatakan oleh Rasulullah disebutkan alaikum bisyifa'ain. Kalian disiapkan, diberikan oleh Allah syifa'ain. Dua obat yang sangat ampuh, dua obat yang sangat mujarab. Apa kedua obat itu? Al-asal wal Quran. Dua obat itu adalah yang pertama madu, yang kedua adalah Al-Quranul Karim. Dalam riwayat yang lain Rasulullah menegaskan khairud dawa Al-Quran, dan sebaik-baiknya obat adalah Al-Quranul Karim. Sehingga lebih tegas lagi dinyatakan bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Kullu da'in dawaun. Lalu apa yang membedakan antara syifaun dan dawaun? Dawaun lebih berdimensi kepada fisik, sehingga ketika Rasul mengatakan khairud dawa, sebaik-baiknya untuk obat fisik kita adalah Al-Quranul Karim. Tetapi Al-Quran menyebutkan kata syifaun karena syifa itu memiliki dua fungsi sekaligus. Berfungsi sebagai obat fisik dan obat fisikis. Ia berfungsi sebagai obat lahir, sekaligus ia juga dapat dijadikan obat batin. Tetapi yang menarik adalah Rasul tidak pernah menyebutkan bagaimana caranya agar Al-Quran ini dapat menjadi obat dalam kehidupan kita. Sahabat Rasulullah pernah menguji cobakan apakah benar Al-Quran dapat dijadikan sebagai terapi untuk menyembuhkan penyakit. Satu hari di sebuah perkampungan, seorang kepala kampung mengalami sakit. Saat itu beberapa tabib telah dihadirkan. Tetapi para tabib itu tidak mampu untuk menyembuhkan sakit si kepala kampung tadi. Akhirnya orang-orang kampung meminta sahabat Rasulullah yang sedang berada di kampung itu agar menerapi sakit kepala kampung ini. Lalu apa yang terjadi? Sahabat kemudian membacakan surah Al-Fatihah, membacakan ayat kursi, kemudian membacakan akhir dari surah Al-Baqarah, lalu disambung dengan membaca Al-Ikhlas, Al-Alaq, dan An-Nas. Kemudian si kepala kampung pun sembuh. Mereka dihadiahi kambing oleh masyarakat kampung karena memang dalam perjanjiannya apabila kepala kampung ini dapat disembuhkan, mereka mampu memberikan terapi dan stimulasi kepada kepala kampung ini, maka salah satu imbalannya adalah diberikan beberapa ekor kambing. Pada saat itu para sahabat kemudian berdiskusi, apakah kita dibenarkan untuk menerima upah ini? Akhirnya mereka membawanya kepada Rasulullah SAW. Ketika mereka menceritakan perihal kejadian ini, Rasul mengatakan, Anda benar, ini adalah tindakan yang benar. Tapi kami dapat upah ya Rasulullah. Rasul berkata, siapakah yang mengajarkan kalian akan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran ini? Mereka mengatakan, engkau ya Rasulullah. Maka aku pun berhak atas bagian ini. Kemudian mereka membagi upah itu, sebagian buat mereka dan sebagian diberikan kepada Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa para sahabat saat itu melakukan sebuah ijtihad yang sangat hebat. Mereka berijtihad, akankah, benarkah ayat-ayat Al-Quran ini dapat dijadikan sebagai sebuah metode terapi dan stimulasi untuk sebuah penyakit. Beberapa rekan-rekan kita yang mencoba untuk melakukan terapi dengan
Al-Quranul Karim ini telah membuktikan kebenaran betapa mukjizat Al-Quran itu dapat benar dijadikan sebagai terapi dan stimulasi. Termasuk beberapa sahabat dan rekan-rekan kita. Mereka berupaya untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai basic terapi dan stimulasi atas semua problematika yang mereka hadapi. Sebut saja seorang ibu terlilit hutang piutang 350 juta. Bukan nilai yang sedikit pada zaman sekarang. Kemudian setelah beliau melakukan terapi, setelah beliau akrab bergumul dengan Al-Quranul Karim, tiba-tiba muncul sebuah keberanian dalam dirinya untuk datang menghadap kepada orang yang ia hutangi. Apa yang terjadi? Mukjizat abadi Al-Quran membuktikan semua itu. Ia datang dan berkata, "Pak, saya menyerahkan diri saya dalam hal ini. Sekalipun saya lari dari hutang piutang ini, tetapi Allah tidak pernah lari melihat dan menatap saya masih punya hutang piutang. Silakan Bapak mengambil tindakan apapun, saya ikhlas, saya tawakal, saya terima apapun keputusan Bapak. Kalaupun Bapak akan memenjarakan saya, penjarakanlah. Kalaupun Bapak akan menghukum saya dengan hukuman yang seberat-beratnya, hukumlah saya. Tapi inilah saya. Saya merelakan apapun yang terjadi." Sebuah keajaiban yang tidak ia duga terjadi. Apa itu? Tiba-tiba saja sang pemilik hutang tadi berkata, dan terbuka hati nuraninya. Kemudian ia berkata kepada si ibu, "Ibu, sudahlah, ibu tidak usah lagi berpikir masalah hutang piutang ini. Saya sudah tahu persoalan yang ibu hadapi. Dan anggap saja hutang 350 juta itu selesai, tetapi tolong buatkan saya akta notaris yang lain karena saya ingin membuka usaha-usaha yang lain." Anda bisa bayangkan 350 juta itu dianggap lunas oleh si pemilik hutang piutang. Sekaligus plus ia mendapat pekerjaan yang baru. Ia keluar dari lilitan hutang piutang hanya karena budaya pembiasaannya berta'amul dengan Al-Quranul Karim, bersahabat akrab dengan Al-Quranul Karim. Seorang ibu yang diduga mengidap penyakit, berbagai macam penyakit, mulai dari asam urat, kolesterol, ya, dan lain sebagainya. Ia harus mengeluarkan uang 1 bulan untuk biaya obat penyakitnya itu tidak kurang dari 2 juta 1 bulan. Itu artinya dalam 10 bulan ia harus mengeluarkan kurang lebih sebanyak 200 juta. Sebuah angka yang fantastis bagi kita untuk sebuah kesehatan. Lalu kemudian ia melakukan terapi Al-Quran. Jangan ditanya seberapa banyak ia ta'amul dengan Al-Qurannya. Sehari beliau bisa melahap 2-3 juz per hari. Lalu apa yang terjadi? Setahun, 2 tahun berselang, setelah ia melakukan terapi dengan cara istiqomah, apa yang terjadi? Ia mengirimkan hasil dari kesehatannya, perubahan atas kesehatan yang ia alami ketika ia telah melakukan terapi dan stimulasi dengan Al-Quran. Apa yang terjadi? Asam uratnya sudah normal. Kolesterolnya normal. Semua penyakit-penyakit yang ia alami tanpa ia duga, ternyata ia sembuh. Lalu pertanyaannya, bagaimana otak kita dapat mencerna Al-Quran mampu menyembuhkan kita? Itu sekali lagi tidak menjadi urusan kita. Itulah yang disebut dengan mukjizat. Seringkali ketika Al-Quran memberikan terapi dan stimulasi mukjizatnya kepada seseorang, kita tidak berdaya untuk menangkapnya dengan akal kita yang sangat terbatas ini. Inilah terapi mukjizat Al-Quranul Karim. Pertanyaannya, kapan Anda ingin mencoba kebenaran dan membuktikan kemukjizatan Al-Quran itu? Semuanya bergantung kepada Anda. Jika Anda meyakini Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup Anda, Al-Quran adalah sebagai terapi dan stimulasi, maka buktikan. Anda pun mampu dan bisa melakukannya. Jika sahabat Rasulullah telah membuktikannya, Rasulullah membuktikannya,
Teman-teman yang lain telah membuktikannya. Dan saya percaya Anda pasti mampu untuk membuktikannya. Semua terserah kepada diri Anda. Keputusan ada di tangan Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.